Hai guys, welcome back to our room. Gue Aldo. Gue Jui. Oke, di video kali ini kita ngapain lagi nih, Wi? Kita bakal cerita pengalaman horor kita. Pengalaman horor lagi nih ya. Iya. Berarti kemarin kan udah pengalaman horor aku nih. Berarti sekarang pengalaman horornya Aldo dong. Oke, kalau cerita dari gue, ada cerita yang menurut gue horor banget sih. Itu pas gue SMK. Oh, Aldo dulu SMK ya? Gue SMK. Gue dulu ngambil akuntansi. Nggak kuat 3 tahun aja cukup. Jadi pas waktu itu gue kelas 2, kelas 3 gitu, sekolah gue ngadain study tour ke salah satu kota besar di Indonesia, ya kan? Sebut aja kota A. Jadi pas sampai di kota A ini, itu kan perjalanan kita naik bis ya. Kayak sekitar 12 jam, 13 jam gitulah. Setelah sampai di kota ini, itu sekitar jam 2 pagi. Udah malam banget lah, pokoknya kita udah capek gitu. Nah, sampailah kita di kota itu gitu. Kita menginap di salah satu hotel, sebut aja Hotel M. Tapi perjalanannya jauh juga. Jauh, soalnya kan naik bis, jadi agak lama ya kan. Terus pas sampai di hotel itu, dari tampilan depan sih sama lobbynya tuh hotel oke aja, soalnya emang bagus lah, dipandang visualisasinya tuh bagus gitu, interiornya klasik gitu, modern, klasik modern. Jadi karena kita udah capek, kita senang aja dong dapat hotel bagus. Kita nggak tahu deh tuh isinya apa ya. Jadi pas kita udah dapet kamar masing-masing, dan kebetulan gue dapet kamar di lantai 2, Wi. Di lantai 2, jadi gue gak perlu lift. Jadi gue cuma naik tangga yang ada di lobby itu tuh, tangganya tangga yang gede gitu. Jadi naik situ aja. Kayak 2 gitu misah gak? Enggak, 1 tapi gede. Yang di bawahnya ngelebar gitu. Nah, pas nyampe di lantai 2, itu tuh gue nyium bau aneh gitu, bau busuk, bau anjir, bau sepanjang amis. lorong itu. Pas banget gue nginjekin kaki di lantai 2 tuh, gue udah mulai nyium bau itu sampai gue di depan kamar. Cuman kan namanya kita udah capek ya, udah 12 jam di perjalanan, kita kayak ya udahlah, positive thinking aja, mungkin salah satu kamar toiletnya lagi rusak, jadi bau septic tank gitu ya kan. Kayaknya kalau toilet rusak gak bau anyir deh. Nah, kecuali kan, tapi emang namanya toilet di dalam harusnya sih baunya nggak keluar sih ya. Iya. Ya cuman kan kita masih positive thinking aja kan, karena kita capek juga kayak gitu. Jadi kecuali kan yang nempatin sebelumnya jorok ya kan. Tapi kan kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu itu kalau misalnya beneran toilet rusak, kita nggak tahu tuh toilet di kamar mana yang rusak, karena lantai itu lorong itu ya. Karena satu lantai itu tuh diisinya sama sekolah kita gitu. Walaupun nggak semuanya dari kedapatan di lorong itu, tapi ada beberapa yang mencar. Tapi di lorong itu tuh dipastikan tuh dapat semuanya tuh dapat dari sekolah kita. Jadi nggak ada penghuni lain yang ada di situ gitu. Nah, gue itu dapat kamar yang paling ujung. Jadi setelah lorong, kamar gue pintunya itu ngadep ke lorong itu. Jadi bener-bener paling ujung. Dan di kanan itu udah tembok mentok. Tapi di sebelah kirinya itu masih ada lorong kecil gitu, pendek, yang mengarah ke balkon. Jadi tuh lorong itu kebuka, nggak ketutup semua. Jadi kebuka gitu. Jadi langsung sebelah view langsung pemandangan view. gitu. Nah, pemandangan juga sih, itu tuh genteng rumah warga. Kirain apa namanya balkon terus ngeliatnya pemandangan. Enggak, jadi gitu ya. pemandangannya genteng. Jadi di situ ya kan, di situ tapi balkon. Jadi ada angin sepoi-sepoi lah, enak gitu kan. Tapi gue juga bingung, setelah ada angin seharusnya bau itu kan hilang dong, karena itu kebuka, tapi nggak hilang. Cuman ya udahlah gitu. Nah, nggak enaknya lorong itu tuh nggak ada lampunya, jadi gelap keluar tuh gelap gitu. Sampai gue nggak tahu kenapa ya, setiap lewat lorong itu gue selalu pengen banget nengok kiri ke lorong itu gitu. Gue juga nggak tahu, kayak pengen keluar masuk kamar tuh gue nengok gitu ke lorong itu. Gue nggak tahu kenapa. Kadang nggak ada apa-apaan di situ, cuma gelap aja, gelap gitu. Cuman karena kita udah capek, ya udah kita tidur biasa dong. Nggak ada apa-apa tuh, mungkin karena kita tidur nyenyak banget kan.
Sampai kebesokannya kita kan mau wisata ya kan. Nah, salah satunya itu kita mau pergi ke gunung. Nah sebelum itu gue merhatiin ada satu anak yang di kelas gue, anak cewek. Itu dia tuh biasanya sih periang ceria gitu, tapi keluar dari hotel ini dia tuh agak pendiam, kayak gitu. Kayak orang pucet. Nggak pucet juga sih, kayak orang nggak bisa tidur lah gitu kan, kayak pokoknya diem aja tuh anak tuh. Nah di bis itu anak ini, sebut aja si A lah ya, teman gue si A ini, si cewek ini duduknya di bis itu di depan gue. Jadi di bisnya itu sebelah kiri itu 2 bangku, sebelah kanannya 3 bangku. Nah gue paling pojok, dia juga paling pojok di depan gue. Di situ dia kayak emang lagi sakit apa gimana ya, jadi teman sebelahnya tuh udah kayak perhatiin dia, lo kenapa nggak enak badan gitu. Tapi kata dia enggak, gue nggak apa-apa, gue baik-baik aja gitu. Tergantung dijawab ya, kalau dia cuma geleng-geleng doang kayak itu bukan dia. Deh. Makanya tapi itu masih dijawab gitu kan, sampai akhirnya bis kita ini hampir udah nanjak, udah di gunung itu tapi nanjak ke atas gitu, ke tempat wisatanya. Di situ temannya si A ini nanya lagi, lu beneran nggak apa-apa gitu, kalau ini nanti gue cariin obat. Nah si A ini cuman bilang iya gue nggak apa-apa, tapi dia bilang gini, gue kayaknya pengen kopi hitam deh, dia bilang gitu. Aneh kan, maksud gue lu anak cewek di gunung ngapain nyari kopi hitam? Bagus banget kopi hitam pahit. Tapi si temannya si A cuman ya udah nanti cari aja di warung yuk, setelah nyampe gitu kan. Gak lama setelah dia minta kopi hitam, tiba-tiba si A ini dandan ngelihat kaca senyum-senyum gitu, ngelihat dirinya dia senyum gitu. Nah si temannya A ini ya sampingnya udah mulai gak enak, dia kayak mulai ngerasa kok ini kenapa nih anak gitu kan. Tiba-tiba jadi temennya yang gak kebayang deh. Iya, nggak tahu lagi lo kayak gimana dia histerisnya. Jadi pas si temennya ini lagi ngeliatin terus, si A tiba-tiba yang lagi dandan ngaca, tiba-tiba nengok pelan-pelan ke si temennya itu sambil senyumnya lebar banget katanya. Terus sambil senyum gitu kan. Nah di situ si temannya A ngeh kalau itu tuh bukan si A lagi. Tiba-tiba si temannya A udah teriak-teriak bilang, tolong si A kesurupan gitu kan. Tiba-tiba si A ini teriak-teriak gitu, teriak-teriak ngeberontak. Dan kebetulan wali kelas kita itu guru yang bisa agama lah, soalnya dia guru agama tapi yang bisa ini juga punya bisa nanganin hal-hal yang kayak gitu ya kan. Karena kita duduk kayak di belakang dan gurunya itu pasti di depan kan, tuh guru langsung nyamperin, langsung kayak nenangin si A ini. Tapi si A ini kayak ngeberontak gitu, marah-marah dia. Dia teriak ngeberontak sampai akhirnya beneran tenang. Akhirnya si A ini tenang dan tidur. Dan sampailah kita di tempat wisata di gunung tersebut gitu kan. Cuman guru gue itu bilang ke anak-anaknya, coba dong ini dijagain, jangan sendirian. Soalnya kan dia tidur di bis ya, jadi nggak mungkin ditinggal dong. Jadi disitulah gue dan 2 teman lagi cewek itu yang ngejagain. Dan sialnya 2 teman ini tuh penakut. Kau juga ikut nemenin? Gue nggak ikut ke ini? Nggak ikut, ya mau gimana, temen gue ya kan. Iya. Jadi gue ngejagain dia sampai akhirnya si A ini bangun. Tapi dua teman cewek gue udah ketakutan aja nih ya kan, dikiranya si A ini masih ngeberontak apa gimana. Ternyata untungnya si A udah sadar dan dia bilang, loh udah nyampe ya gitu, gue ketiduran kayaknya gitu. Dan tiba-tiba dia kesakitan di kakinya. Pas dilihat ternyata kakinya dia berdarah di jempolnya. Terus dia nanya dong ke kita, lah jempol gue kenapa nih kok sakit banget, darah kenapa ya, dia bilang gitu. Nah si temannya ini, salah satu temannya yang cewek, dia bilang, lu nggak inget ya? Si A langsung nggak inget apa gitu. Lu tuh tadi kesurupan gitu, lu tuh tadi teriak-teriak. Masa sih gitu? Setahu gue tidur, dia bilang gitu. Tapi kan berarti
pas lagi di dalam bis itu dia nyadar yang pas lagi dia pucet diem aja itu berarti masih dia dong? Kayaknya sih masih dia, cuman dia bilang enggak kok gue tadi tidur, dia bilang gitu. Tadi kalau nggak salah sebelumnya dia bilang gue minta kopi hitam gitu, terus nggak lama gue ngantuk, akhirnya gue tidur, makanya gue minta kopi karena dia tuh ngantuk, dia bilang gitu. Berarti yang minta kopi itu beneran dia Gue juga nggak tahu, karena aneh aja nggak sih minta kopi tapi harus hitam gitu. Dia cuma bilang gue minta kopi, dia bilang gitu, tapi karena gue ngantuk terus nggak lama gue tidur gitu. Cuman setelah diceritain kalau dia ngamuk kayak gitu nggak jelas, ya udah dia ini deh kayak terima terus istirahat lagi ya. Nah jadi setelah itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi sih. Jadi kayak abis dari gunung itu kita ke tempat wisata lain. Setelah itu baru kita pulang ke hotel buat istirahat ya kan. Nah pas di malam itu jadi namanya kita jalan-jalan ya kan, kayak pengennya tuh sadar terus, maksudnya nggak pengen tidur cepet-cepet gitu kan. Cuman kita kan nggak tahu daerah situ kan, jadi kita cuman main ke kamar-kamar teman kita yang lain gitu. Nah, oh itu udah malam tuh. Kita juga kadang lupa waktu sih kalau main ya, tiba-tiba udah tengah malam. Ya kan mumpung lagi bareng teman-teman kan. Mumpung. Jadi itu malam itu kita main di ke salah satu kamar di teman kita yang ada di lantai 1. Nah kamarnya tuh enak karena depannya dia tuh kebuka gitu, jadi kamarnya dia tuh outdoor gitu. Depannya itu taman-taman kembang gitu, di tengahnya, tapi di tengahnya itu ada kolam yang ada air terjunnya kecil gitu loh. Bagus ya view-nya, bukan genteng ya. Iya view-nya bagus, sementara kita genteng ya kan. Udah gelap genteng lagi, gak ada view-nya banget tuh. Makanya kita kalau malam main ke situ. Nah, gue main ke situ sama teman gue, sebut aja B. Main di situ sampai bener-bener jam 10 jam 11 tuh ya kan. Kayak emang bener-bener lupa waktu lah. Kita kan cerita-cerita, apalagi tadi siang, tadi paginya tuh ada yang kesurupan. Otomatis kita bakal jadi bahan omongan dong, kan? Itu kenapa ya gitu. Ada apaan tuh? Kepo deh, gosip. Kenapa dia gitu kan? Kenapa dia gak aku? Iya, kenapa dia gitu? Kenapa dia? Cuman ya udah, untungnya dia gitu. Untung bukan aku. Kalau gitu kan untungnya dia gitu. Enggak dong, temen masa gitu. Kan gak kenal ceritanya. Oh iya. Kelas lain. Oh betul. Enggak, ini kan satu kelas ini. Satu kelas doang. Nah si B ini beda kelas, jadi dia nggak tahu kejadian itu. Makanya kita cerita di kamarnya teman gue yang di lantai 1 yang view-nya bagus itu. Sampai jam 10 apa jam 11 gitu gue lupa, tiba-tiba ada yang kayak gedor tembok dari kamar sebelah. Dan di situ tuh kita kaget dong, mungkin 11 tahu gue teman gue udah paling pojok nih, sebelah lagi nggak tahu punya siapa. Nah terus kan setahu kita karena kamar teman kita udah paling pojok, tapi sebelahnya itu nggak tahu kamar siapa. Tapi setahu teman gue yang kamarnya di situ, itu tuh nggak ada penghuni lain gitu, karena dia tuh nggak pernah ketemu sama penghuni itu. Oh di lantai 1 berarti bukan satu lantai isinya? Satu lantai isinya bukan sekolah kita doang, karena kan satu lantai tuh view-nya paling bagus lah ya, jadi banyak. Nah di situ ya udah berpikiran positif, cuman mungkin emang ada penghuni yang baru datang pas kita tadi wisata, terus kita udah malam keberisikan, dia pengen istirahat kali ya. Ya udah akhirnya kita keluar tuh. Keberisikan dia kesel nonjok tembok ya. Ayo nggak nonjok sih, paling Nah pas gue sama si B ini keluar dari kamar itu, gue ngeliat di atas kolam yang ada air terjunnya itu, di tengah-tengah kolam ada sosok hitam gitu, kayak hitam berbentuk tapi nggak jelas banget kelihatan gitu karena udah gelap kali ya. Jadi gue kayak mungkin apa gitu kan, karena udah malam. Gue biarin aja sampai akhirnya gue ngeliat ke teman gue si B, ternyata muka dia udah pucet. Oh, dia ngeliat juga berarti. Gue ngerasa kayaknya nih jangan-jangan yang gue lihat dia lihat juga, berarti gue nggak salah lihat nih gitu kan. Cuman kita diem aja. Pas kita ke lantai 2 di lobby itu ketemu sama salah satu
teman kamarnya si B. Jadi gue sama si B ini beda kamar. Ketemu sama temennya si B temannya si B ini sebut aja si C ini bilang, lah lu bukannya tadi tidur di kamar gitu, kok lu di sini gitu, lu habis dari mana gitu, gue baru keluar kamar lu tidur, dia bilang gitu. Siapa si B? Si B ini tidur, katanya si B itu tidur di kamar. Dia kan jadi dia mau keluar juga, si C ini baru keluar kamar ke lobby mau keluar hotel gitu, mau nyari makanan katanya. Cuman dia bilang si B ini lagi tidur. Tadi gue lihat lu lagi tidur, lu kok tiba-tiba di sini gitu kan. Nah karena si B ini sebelumnya udah ngeliat sesuatu di kolam itu, dia memutuskan malam itu tidur di kamar gue gitu. Cuman dia tanpa konfirmasi ke si C ini, dia cuman diem aja gitu. Karena si C cuma ngomong, lalu bukannya tidur gitu, bukannya tidur tadi di kamar. Tanpa ada basa-basi langsung si C pergi gitu. Jadi kayak cuman say hi gitu, nggak diseriusin banget gitu. Cuman karena si teman gue si B ini udah tahu kali ya, jadi dia, gue gak mau balik kamar gue gitu, gue tidur kamar lu dok, kata dia gitu. Ya udah malam itu gue tidur di kamar gue. Seperti biasa sebelum masuk gue kayak harus nengok ke lorong itu gitu. Gue nggak tahu kenapa, padahal nggak ada apa-apa di lorong itu, tapi gue harus nengok. Sampai akhirnya ya udah tuh tidur, si B ini tidur di kamar gue. Nah kebesokannya kita ini ke salah satu candi lah yang terkenal gitu di kota itu. Terus habis itu cuman nggak ada kejadian apa-apa sih. Pokoknya selama seharian itu kita wisata ke tempat wisata, terus ke belanja lah di jalan yang paling terkenal itu nggak ada apa-apa gitu. Si teman gue sebelumnya yang tadinya kesurupan, si A ini alhamdulillah juga udah sehat-sehat aja, kayak udah aktivitas. Tapi nggak nanya kalau si A ini ngeliat apa, ngeliat yang sama nggak? Nggak ada yang berani juga sih. Maksudnya kan kita lagi kayak lagi di kota orang gitu. Udah gitu kita juga pengennya senang-senang. Gak mungkin dong kita kayak berbagi cerita yang gak ngenakin gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Sampai akhirnya malam lagi nih. Ini malam lagi. Gue nggak tahu nih emang kayaknya semua kejadian itu dari hotel deh berawalnya ya. Jadi setelah kita jalan-jalan di hari kedua itu yang tadinya nggak ada apa-apa, pas kita malam di hotel itu kita main lagi nih. Kita nggak kapok, kita main lagi ke kamar yang di lantai 1, ke kamar teman gue yang view-nya bagus. Karena di outdoor, jadi anginnya tuh enak banget gitu kan. Jadi enak buat nongkrong-nongkrong. Sebelum gue keluar kamar gue di lantai 2, gue ngelihat ada anak-anak cowok yang asik main gitar, asik ngerokok di lorong itu, di lorong yang selalu gue tengok itu. Pada ngumpul di situ kan, pada nyanyi-nyanyi. Oh di lantai 2 nih? Iya di lantai 2. Cuman ya udahlah, gue kan bukan tongkrongannya mereka dong, jadi nggak usah gue hirauin gitu. Gue akhirnya sama si B lagi, gue main ke kamar teman gue di lantai 1. Setelah ngobrol nggak ada apa-apa kan, cuma cerita-cerita gitu kan. Tiba-tiba udah jam 12 pokoknya udah tahu-tahu jam 12 aja. Sampai akhirnya gue lapar nih gitu kan. Kita akhirnya mau nyari makan nih, gue sama si B doang. Gue sama si B nyari keluar kamar dan nggak ada apa-apa di tengah kolam itu tuh nggak ada apa-apa. Jadi yang hitam itu itu udah nggak ada gitu. Cuman gue sama si B ngeliat di balkon lantai 2. Jadi kan view-nya itu di lantai 2 juga ada yang view ke kolam itu kan. Jadi di balkon itu gue ngeliat kan kamar-kamar guru. Gue ngeliat ada salah satu guru yang mondar-mandir di balkon itu. Cuman gue mikir ya udah mungkin nyari angin gitu kan. Nyari angin nggak bisa tidur gitu. Gue sama si B nggak ngehirauin gitu, bener-bener nggak. Udah biasa aja, nggak kayak ngeliat guru kan. Terus pas di lobby kita mau keluar cari makan, kita ngelihat guru itu baru pulang bawa makanan dong. Gue sama si B cuman ya elah gitu kan. Ada lagi, soalnya ini malam terakhir kan, jadi gue sama B ya udahlah orang malam terakhir gitu kan. Terus udah tuh kita sampai akhirnya jam 1:30 balik lagi ke hotel. Itu balik ke kamar masing-masing. Gue ngelihat pas gue sampai di depan kamar gue ngelihat lorong itu tuh si anak-anak itu tuh udah nggak ada gitu. Yang main gitar sama merokok itu. Udah nggak ada, dan gue cuma ngeliat ada satu yang ada di situ.
Ngapain dia? Ada cewek rambutnya panjang, dia melambai-lambai ke gue, Wi. Ih, Gue dengan diajakin paniknya, nongkrong bareng gue nggak yuk. ngerti dia ngelambai-lambai. Dia ngedadah seakan-akan dia tahu kalau itu tuh malam terakhir gue di situ. Enggak sih, itu kayaknya bukan dia tahu hari terakhir. Ini main yuk, Jangan nemenin sampai deh. aku nongkrong. Nggak deh mbak, makasih gitu kan. Nggak deh mbak, makasih. Udah nggak ada yang nyanyi nih gitu Katanya dia. juga gue nggak ada temennya nih gitu. Iya. Yang lain pada kabur. Yo, Ya menurut Baru- lo kalau yang lain kabur, gue nggak kabur baru gitu. mau ikut nyanyi gitu katanya. Jadi pas dia ngelambain tangan, gue panik dong. Gue buka kamar tuh nggak bisa. Akhirnya gue langsung lari ke kamarnya si B, teman gue sebelumnya. Dan dia nanya, lu kenapa gitu. Udah nggak apa-apa, gue tidur sini ya malam ini. Gua gitu. Gantian. Ya udah. Pas paginya, pas kita udah di bis, gue denger lah tuh cerita-cerita si anak yang nongkrong-nongkrong di situ. Ternyata mereka itu bubar dengan nongkrong itu karena diketawain sama si mbak ini. Oh, Gue langsung mikir, hah, lu diketawain doang, lu yang berisik, lu yang bikin tempat itu nggak nyaman, diketawain doang, gue gitu. berarti benar. Tapi sementara gue yang nggak ngapa-ngapain, gue ditampakin, Enggak, didada-dadahin. Berarti dia benar. Dia ngomong gini, pada kabur sini kamu aja yang nemenin Kayaknya aku, kata dia dia. gitu. Baru mau ikut nyanyi, baru ketawa belum nyanyi nih kata dia. Centil juga ya kan? Itu kan tawuran cowok ya. Ya makanya kan, aduh Dia seneng nih gitu. Iya gitu ya. Enggak. Dibacain. Kalau ada tongkrongan cowok kayaknya nimbrung gitu. Lihat, aduh mau ikutan deh gitu. Kalau yang ikutannya kayak begitu siapa juga mau, Wi. Iya sih. Jadi dan kenapa gue kira pas gue ditampakin itu, gue kira emang si mbak itu iseng, makanya gue nggak bisa buka kunci kamar. Ternyata teman sekamar gue yang ngunci kamar itu dong. Gara-gara takut Gara-gara Simba takut itu. itu karena dia juga denger ketawa itu. Oh, Karena itu kan samping kamar gue persis ya. berarti panik. Aduh, gara-gara ada Mbak itu gak Panik bisa langsung masuk. dikunci. Gue dia nggak, dia tahu gue masih di luar kan. Iya. Kambing banget ya. Gue masih main. Bayangin gue sumpah Udah ngeliat tapi pengen masuk gak bisa. Sumpah gue masih inget banget mukanya tuh cuman kelihatan tengahnya doang. Jadi tuh cuman kelihatan tengahnya doang karena ketutupan rambut gitu kan. Terus dia tuh ngelambain tangan tapi tangannya tuh ketutupan kainnya dia. Jadi tangannya tuh gini-gini. Pokoknya gue masih inget banget deh bentukannya tuh gimana ya kan, dengan bajunya dia yang kotor gitu, rambut dia yang panjang. Ya, gue kayak kambing ya yang berisik, siapa yang ditampakin gue gitu kan. Gue gak ngapa-ngapain loh mbak, saya baik loh mbak, gue gitu. Enggak, ada mungkin mikirnya, wah kira ada yang datang lagi. Ya sih. Oh iya betul, Gitu. dia kali belum sempet ke yang lain ya kan, Iya. kenal yang lain minta kenalan sama gue. Ya mohon maaf sih, Mbak. baru mau dateng ngikut yang kabur yang lain Iya, betul kan. juga, makanya kalau Jui yang di situ gimana? Aduh, pulang langsung. Gak jadi nginep sehari lagi. Makanya gue langsung berpikir kan, dia ngelambai-lambai, jangan-jangan selama ini gue nengok ke lorong itu karena gue dilambain juga, tapi karena gue nggak ngeliat, jadi gue pengennya ngeliat ke situ terus gitu kan. Tapi dia nggak ikut. Untungnya nggak ikut. Oh, gue sempet denger si A ini yang kesurupan di waktu mau naik gunung itu, katanya pas sampai rumah dia itu belum bersih banget gitu loh. Oh, Jadi dia tuh kayak Masih masih ada yang ngikutin, diikutin. katanya sih gitu. Karena dia beberapa hari tuh nggak masuk. Dan gue dengar-dengar dari teman dekatnya juga kayaknya beberapa hari itu ada pengajian di rumahnya dia gitu. Jadi dia tuh kayak bener-bener pengen disuruh lepas gitu. Parah sih. Diikutin bener-bener sampai rumah, beda kota, naik bis ya. tapi aku merinding banget sih soalnya pas lagi Aldo cerita yang ngedeskripsiin dia ngaca terus sampai situ nengok pelan-pelan terus senyum tuh aku langsung kayak kebayang gitu, Tapi- terus langsung kayak merinding Tapi sumpah sih itu kayak, tapi emang gimana ya, kalau gue jadi temennya pun gue juga kayak nggak bakal bisa ngelupain mukanya dia senyum, tapi tuh bukan dia gitu yang senyum ya kan. Ya, tapi kayak ya, lagi di kaca gitu terus
Aduh, kebayang lagi. Nengoknya pelan-pelan lagi ya kan. Makanya. Nengok ngelirik gitu. Gak bisa deh. Aku kalau jadi temennya langsung kayak, aduh. Kayak jangan sering-sering ngaca, siapa tahu lo ngaca lagi begini ya kan, set kacanya ke samping, ada tuh yang nengok ya kan. Aduh. Gitu. Lo kalau misalnya di posisi gue gitu dilambain tuh gimana sih? Kebetulan aku sih pernah ngeliat. Stop. Kita simpen cerita itu untuk next video. Biar yang nonton pada kepo, pada ya. kepo. Jadi emang yang paling eksis si mbak-mbak ini kayaknya eksis banget ya. Kayaknya dia tuh di mana-mana ada deh. Jangan di sini ada, Wi. Jangan dia diomongin datang nih. Ada yang ngomongin gue nih. Aduh, kata dia ceritain nih. Harus datang nih gue. Iya, kan? gue mau takut. Oke guys, jadi itu salah satu cerita pengalaman horor yang pernah gue alamin di salah satu kota besar di Indonesia ya. Seru nggak? Menurut kalian tuh gimana? Apa kalian punya cerita juga di salah satu kota besar itu? Gue rasa nonton tahu sih ini kota mana ya kan? Kayaknya sih ya. Soalnya kayak ya gitulah. Mungkin dengan deskripsi view-nya genteng. Bener banget. Bisa di search view genteng. Hotel yang view-nya genteng. Iya, ada di kota mana? Kalau tahu diam-diam aja ya kan. Bisa di-share. Kalau misalnya kalian punya cerita-cerita horor ataupun cerita lainnya bisa banget kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau misalnya punya cerita pendek ya, siapa tahu nanti kita bisa bacain. kita bacain juga ya kan. Kalau serem banget gitu, tiba-tiba kenapa gitu ya kan, kayak tiba-tiba kenapa? Kayak si Jui dicubit ya kan? Iya, kayak Kak Aldo didadahin kan mau masuk kamar, sampai panik banget. Panik banget itu gue. Nyari nggak bisa buka pintu ya kan? Ternyata dikunciin, bangke juga tuh kambing. Oke guys, sampai sini aja video kita kali ini. Semoga kalian suka sama cerita horor gue. See you next time di next video. Bye bye. Bye bye.